Shalom Bapak Ibu, anak-anak sekalian di mana saja berada. Kita ketemu lagi dalam tema yang akan kita bahas adalah NATO. NATO ini diambil sehubungan dengan bacaan firman Tuhan yang sama persis. Kata NATO ini berlaku di Injil Matius pasal 21 ayat 28 sampai 32. Ketika saya menulis renungan ini, saya terinspirasi tentang NATO. Kita baca dulu firman Tuhan. Perumpamaan tentang dua orang anak. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa." Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Ada dua NATO. Silakan pilih NATO yang mana. Tuhan memberi kita pilihan. Dan ketika kita memilih untuk taat, maka Dia ingin kita taat dengan hati yang ikhlas. Hari ini pilihannya adalah mau jadi anak yang hanya ngomong atau anak yang mengerjakan apa yang diperintahkan. Injil hari ini membuat saya mau berbagi pengalaman. Untuk itu izinkan saya membagikan pengalaman pribadi saya sehubungan dengan Injil yang baru saja dibaca hari ini. Saya pernah dimintai oleh seorang teman pada tahun 2009 untuk menulis renungan harian. Tetapi saya katakan bahwa rupanya sulit karena butuh waktu yang sangat ekstra untuk menulis dan setiap hari harus ada renungannya untuk dibaca. Dan saya juga bingung harus menulis apa dan bagaimana menulisnya. Permintaan lain lagi yaitu ketika selesai memimpin rekoleksi di Cibubur 16 Juni 2019, ada seorang peserta bertanya, "Mengapa Bapak tidak masuk YouTube?" Saya hanya menjawab, "Tidak perlu." Ternyata Tuhan punya rencana yang luar biasa lewat kedua hambanya itu untuk mengingatkan saya harus berbuat sesuatu. Puji Tuhan, Minggu 7 Juni 2020, untuk pertama kalinya saya menulis penyegaran rohani yang sederhana. Sampai sekarang dan Senin 7 September 2020, untuk pertama kalinya saya tampil apa adanya di YouTube dengan tema Hidup Beriman. Inilah awalnya penyegaran rohani tanggal 7 Juni 2020.
bentuknya sangat sederhana. Saya memulai apa yang harus saya buat. Dan inilah yang mengawali karya penyegaran rohani. Bentuknya seperti ini awalnya. Dan saya tertarik melihat gambar di tengah. Alfa dan Omega. Ternyata bacaan pada hari itu tentang Alfa dan Omega. Persis banget. Alfa dan Omega. Saya juga nggak tahu kenapa saya mengawali 7 Juni dan awalnya adalah Alfa dan Omega. Sampai ketika saya lihat 7 Juni baru saya terpikir kembali, kok bisa ya mengawali dengan Alfa, berarti ada Omeganya nanti. Kita lanjut. Sebulan kemudian formatnya sudah mulai sedikit bergeser. Yang tadinya cuma datar, sekarang sedikit seperti yang kita lihat. Kiri kanan di tengahnya ada gambar, sedikit variasi. Di bawah tetap ada doa dan ucapan selamat beraktivitas dan berharap Tuhan memberkati kita semua. Kemudian 1 bulan kemudian 7 Agustus. Ketika 7 Agustus formatnya sudah mulai menyebar kemana-mana. Tidak lagi kosong. Di mana-mana ada isi, ada gambar dan ada tulisan. Kita masuk yang berikut, format 7 September. Formatnya juga semakin padat dan kadang-kadang saya bingung mau taruh gambar di mana. Ya akhirnya ada celah juga untuk menaruh gambar. Posisinya sangat berbeda dengan bulan Agustus. Bulan September ini ternyata bagian kiri atas inspirasi, coba tempatkan Tuhan Yesus di sana. Mulai bulan September. Karena pada saat itu adalah bulan kitab suci nasional untuk gereja Katolik. Dan saya terinspirasi, kira-kira yang kosong sebelah kiri atas mau ditaruh Tuhan Yesus. Karena firman-Nya bulan September mau dibaca di mana-mana. Kemudian sebulan kemudian bulan Oktober, kalau lihat formatnya sudah lengkap. Tuhan Yesus yang tadinya sebelah kiri sekarang bergeser ke sebelah kanan karena ibunya sudah hadir. Ibunya saya hadirkan pada bulan Oktober karena pada bulan Oktober adalah bulan Rosario dan bulan untuk menghormati Bunda Maria. Saya juga nggak tahu kenapa 7 Oktober yang saya pilih tadi 7 Juni, Juli, Agustus, September, 7 Oktober. 7 Oktober itu adalah gereja meresmikan Maria adalah Ratu Rosario. Tanggal 7 Oktober. Persis lagi 7 Oktober, Bunda Maria, bulan Oktober saya tempatkan Bunda Maria di sini. Kita lanjut. Bulan November. Dari Oktober sampai November, formatnya tidak berubah lagi, gambar selalu di tengah, tapi ada tambahan di September dan Oktober. Nah, Oktober dan November ini adalah ada kalimat-kalimat inspirasi, kalimat-kalimat motivasi ya yang ada di warna merah sebelum doa. Jadi setiap renungan berakhir dengan puncaknya. Saya boleh katakan ini puncaknya karena selalu saya fokus. Saya mau menutup renungan ini dengan kalimat yang bagaimana supaya orang bermuara ke sana, orang termotivasi sebelum minta dalam doa ada kalimat-kalimat apa. Misalnya bulan November kalimatnya, Anda belum dapat disebut kaya sampai Anda memiliki sesuatu yang tidak dapat dibeli oleh uang. Friendly village. Milikilah iman. Itulah yang paling berharga dan yang tidak dapat dibeli dengan uang. Ada yang langsung WA saya, seorang Romo yang WA saya. Kalau lihat video pasti dia ketawa Romo itu.
Pasil, banyak umat yang tanya, siapa sih Friendly Village? Ini kakak bersaudara di Inggris ya, yang buat satu tempat di mana mereka punya kafe untuk barang-barang yang ya orang-orang kampung punya. Mereka memberikan nama Friendly Village. Kita lanjut. 7 Desember formatnya sama. Saya mulai bagikan 7 November. Ada kata-kata di situ, saya tulis SL, artinya saya sendiri yang terinspirasi menulis kalimat ini. Masalah tidak untuk disimpan, tetapi untuk dibagikan. Masalah tidak untuk dihindari, tapi untuk dihadapi bersama Tuhan. Karena bersama Tuhan tidak ada masalah yang mampu bertahan. Ya, saya tulis nama saya di situ karena ketika saya melihat orang lumpuh yang diturunkan lewat atap, ternyata masalah bagi Tuhan tidak ada yang tidak bisa selesai. Orang lumpuh bisa jalan. Tapi kenapa saya menambah bersama Tuhan tidak ada masalah yang mampu bertahan? Karena ternyata orang lumpuh bukan hanya disembuhkan, tapi orang lumpuh ini Yesus mengampuni dulu dosanya. Ternyata Tuhan melampaui harapan kita semua sebagai seorang manusia. Kita cuma mau sembuh, tapi Yesus tahu sebelum sembuh harus pengampunan dosa dulu. Renungan ada di sebelah kanan, kalau ada yang baca renungan tanggal 7 Desember bagus sekali untuk kalau sakit bagaimana sembuh, minta pengampunan dulu. Kita lanjut. Kita boleh saja menolak tawaran Tuhan, tapi kita tidak dapat menghindari dari kehendak Tuhan. Baginya tidak ada yang mustahil, asal kita membuka hati untuk menerima tawarannya, tidak menjadi iya. Saya mengalami sendiri. Inilah pengalaman rohani saya yang mirip dengan jawaban anak kedua tadi. Tidak Bapak, saya tidak pergi, tapi menyesal lalu pergi. Saya mengalami itu. Tidak teman, saya merasa saya tidak mampu menulis renungan setiap hari. Tidak perlu saya masuk YouTube. Untuk apa populer? Untuk apa dikenal orang? Tapi ternyata Tuhan katakan apa? Firman Tuhan harus disebarkan lewat media yang ada. Jangan cuma lewat HP. Biarlah lewat YouTube juga. Jadi saya masuk YouTube untuk memuliakan nama Tuhan. Bukan untuk memperkenalkan siapa saya. Memperkenalkan nama Tuhan. Dan saya terinspirasi dengan Lukas 10 ayat 21. Saya orang kecil. Di Lukas 10 ayat 21 itulah salah satu ayat favorit saya yang saya bisa tulis penyegaran rohani ini, dan saya mampu dan mau berbagi dari Bapak Uskup sampai ke umat. Dan puji Tuhan ada pemimpin tertinggi gereja, uskup, para pendeta, para romo juga bersedia untuk men-share ini. Karena saya punya prinsip, saya bukan orang yang besar, saya bukan orang yang dikenal, tapi saya orang kecil yang mau dipakai Tuhan. Itulah inspirasi saya dari Lukas 10 ayat 21. Anak pertama, keluarkan satu NATO, no action, talk only. Inilah anak yang pertama. Anak yang kedua juga ada NATO, cuma NATO-nya berbeda. No action, take opportunity. Dua-duanya NATO, tapi NATO mana yang saya pilih? Apakah cuma berpangku tangan? Atau now action, sekarang bertindak dan ambil kesempatan. Ingat, kesempatan kata orang tidak terulang lagi, betul. Besok akan datang, betul. Tapi belum tentu besok akan datang untuk kita. Silakan pilih NATO yang mana.